Hai sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fidrianingsi. Hari ini kita akan membahas tentang cara menghitung elastisitas harga barang dan jasa. Sebelum kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu elastisitas. Elastisitas harga merupakan bagian dari elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan sendiri adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak perubahan jumlah permintaan atas suatu barang atau jasa ketika terjadi perubahan harga barang atau jasa tersebut. Rumus yang akan kita gunakan kali ini terdiri dari dua macam. Yang pertama dengan membandingkan persentase perubahan jumlah permintaan terhadap persentase perubahan harga. Sedangkan cara yang kedua adalah perubahan jumlah permintaan dibagi perubahan harga dikali harga awal dibagi dengan jumlah permintaan awal. Hasil yang kita peroleh dari menghitung elastisitas harga tersebut akan mempengaruhi elastisitas permintaan. Suatu permintaan dikatakan bersifat elastis apabila nilai dari elastisitas harga lebih besar daripada 1. Selanjutnya, suatu permintaan dikatakan inelastis apabila nilai elastisitas harganya lebih kecil daripada 1. Dan yang terakhir, elastisitas dikatakan tunggal apabila elastisitas harganya sama dengan 1. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Pada saat harga jeruk Rp5.000 per kilogram, permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilogram. Tapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi Rp7.000 per kilogram, permintaan akan jeruk menurun menjadi 600 kilogram. Pertanyaannya, berapakah elastisitas harga dari permintaan barang tersebut? Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa aja yang diketahui di dalam soal. Di dalam soal ini yang diketahui adalah harga dan juga jumlah permintaan. Harga di sini awalnya Rp5.000 per kilogram, meningkat menjadi Rp7.000 per kilogram. Sedangkan jumlah permintaan yang tadinya 1.000 kilogram menurun menjadi 600 kilogram. Bagaimana penyelesaiannya? Akan kita coba aplikasikan dengan kedua cara yang sudah dijelaskan pada pembahasan di awal. Sekarang mari kita lihat cara yang pertama. Cara yang pertama dengan membagi persentase delta QD per persentase delta P. Untuk bisa mengaplikasikannya ke dalam rumus yang pertama ini, kita harus melewati dua langkah terlebih dahulu, yaitu dengan mencari persentase perubahan permintaan dan juga persentase perubahan harga. Persentase perubahan permintaan, di sini tadinya permintaan adalah sebesar 1.000, kemudian turun menjadi 600. Di sini perubahan permintaannya adalah sebesar 400 dibagi 1.000 yang merupakan jumlah permintaan awal. Kemudian dikali dengan 100%, maka akan diperoleh hasil 40%. Sedangkan langkah yang kedua adalah mencari persentase perubahan harga. Di sini harga jeruk awalnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp7.000 per kilogram. Kemudian dibagi dengan harga awal. 5.000 dikurang 7.000, di sini 2.000. Kenapa tidak ditulis minus? Karena di sini kita tidak menghitung nilai dari pengurangan 5.000 ke 7.000, melainkan yang akan kita hitung adalah berapa perubahan harga dari 5.000 ke 7.000 ini. Maka diperoleh hasil sebesar 2.000. Kemudian kita bagi dengan harga awal sebesar 5.000 dikalikan dengan 100%. Maka akan diperoleh hasil sebesar 40% juga. Sekarang kita sudah tahu persentase delta QD dan juga persentase delta P. Selanjutnya langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 40% dibagi 40%, maka akan diperoleh hasil sebesar 1. Sekarang mari kita lihat cara yang kedua, apakah hasilnya sama dengan cara yang pertama.
Nah, ternyata cara yang kedua tergolong simpel ya jika dibandingkan dengan cara yang pertama. Saya pribadi mungkin lebih memilih cara yang kedua ini. Di sini delta QD menunjukkan perubahan permintaan. Perubahan permintaan tadinya 1000, kemudian menjadi 600, maka perubahan permintaan adalah sebesar 400. Kemudian kita bagi dengan delta P, yaitu perubahan harga. Yang tadinya 5.000 menjadi 7.000, maka terjadi perubahan harga sebesar 2.000. Kita kalikan dengan P, yaitu harga awal, dan juga QD, yaitu permintaan awal. 400 dikali 5.000 sama dengan 2 juta, 2.000 dikali 1000 sama dengan 2 juta, 2 juta dibagi 2 juta sama dengan 1. Nah, berdasarkan cara yang pertama dan cara yang kedua, kita sama-sama memperoleh nilai elastisitas harga sebesar 1. Artinya, perubahan 1% harga akan mengakibatkan perubahan jumlah 1% juga. Karena di sini elastisitasnya merupakan elastisitas tunggal atau unitary elasticity. Oke sahabat, sekian aja pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.